Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum mulai saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing mata kuliah penelitian pangan dan gizi Ibu Rahmi Holinesti STP MSI yang telah memberikan kesempatan untuk saya presentasi penelitian proposal saya pada kali ini. Untuk di awal saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fajri Wahizal dengan NIM 19075154. Nah, langsung saja saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang saya beri judul Pengaruh Skill Siswa Terhadap Minat dan Motivasi dalam Memilih Jurusan Tata Boga di SMK Negeri 1 Sintu Tobo Gadang. Penelitian ini dilatar belakangi oleh Sekolah Menengah Kejuruan SMK, merupakan salah satu sekolah menengah yang berusaha menyelenggarakan pendidikan dan penelitian sebagai program keahlian yang disesuaikan dengan kebutuhan lapangan kerja dan meningkatkan kualitas dari lulusannya agar nantinya berguna bagi lapangan kerja. Dengan demikian, pembukaan jurusan di SMK harus memiliki orientasi terhadap perubahan pasar kerja yang bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang dapat memasuki dunia kerja, serta dapat mengembangkan sikap profesional, mampu memilih. Pada tahun 2009, rasio perbandingan SMK itu ada di angka 70 berbanding 30%. Data ini saya dapat dari Depdiknas tahun 2005 sampai tahun 2009. Sehingga dapat mengantisipasi terjadinya pengangguran karena pendidikan kejuruan dianggap memberikan kontribusi kecil terhadap pengangguran. Pada tahun 2008-2009 tercatat minat masuk SMK itu ada di angka 52%, sedangkan SMA ada di 48%. Peminat masuk SMK tersebut ternyata kembali meningkat pada tahun ajaran 2010-2011 dengan mencatat angka 59,4%, sedangkan SMA ada di angka 40,6%. Berdasarkan latar belakang di atas, dapat saya tarik rumusan masalahnya, yaitu bagaimana pengaruh skill siswa terhadap minat dan motivasi dalam memilih jurusan Tata Boga di SMK Negeri 1 Sintu Tobo Gadang. Adapun manfaat dan minat penelitian ini adalah satu, bagi siswa, yaitu menambah wawasan saat memilih jurusan Tata Boga di SMK. Yang kedua, bagi lembaga SMK itu sendiri menjadi masukan dan pelaksanaan penerimaan siswa baru khususnya di jurusan Tata Boga. Yang ketiga, bagi orang tua siswa, yaitu menambah wawasan orang tua terhadap SMK yang memberikan bimbingan arahan saat anaknya menentukan jurusan saat masuk SMK nanti, tentunya di jurusan Tata Boga. Yang keempat, bagi peneliti sendiri, yaitu menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti. Selanjutnya kita masuk ke dalam kerangka berpikir. Ini merupakan kerangka berpikir saya untuk posisi di atas, yaitu ada minat. Menurut Slameto tahun 2010 mengutip dari statement dari Hilgard yang mengatakan bahwa interest is persisting tendency to pay attention to and enjoy some activity or content. Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Nah, kegiatan yang diminati seseorang jika diperhatikan secara terus-menerus yang akan disertai dengan rasa senang. Dari definisi di atas dapat saya tarik kesimpulan bahwa minat adalah kecenderungan dalam diri individu untuk tertarik pada suatu objek yang menyenangi suatu objek di mana itu muncul dengan sendirinya atau secara spontan. Semakin sering minat diekspresikan dalam bentuk kegiatan, maka semakin kuatlah keinginan seseorang untuk mencapai objek tersebut. Yang kedua, ada perasaan senang. Minat dan perasaan senang dapat hubungan timbal balik, sehingga tidak dapat mengherankan kalau siswa yang berperasaan tidak senang juga akan kurang berminat. Dan begitu juga sebaliknya. Biasanya seseorang mengerjakan sesuatu pekerjaan dengan rasa senang atau menarik bagi dirinya, maka hasil pekerjaannya akan memuaskan daripada mengerjakan pekerjaan yang tidak disenangi. Bila perasaan itu dinilai sebagai sesuatu yang tidak berharga, maka timbulan perasaan tidak senang. Selanjutnya, menurut Walgito tahun 1997, perasaan senang meliputi 3 dimensi, yaitu perasaan senang yang dialami oleh individu sebagai perasaan yang senang dan tidak senang. Yang kedua, yaitu ada excited feeling atau sebagai inner feeling, adalah perasaan yang dialami oleh individu disertai adanya perilaku perbuatan yang tidak menampak.
Yang ketiga yaitu ada expectancy feeling dan realized feeling. Expectancy feeling adalah sesuatu perasaan yang dapat dialami oleh individu sebagai sesuatu yang membentuknya belum nyata, sesuatu yang masih dalam pengharapan. Sedangkan realized feeling perasaan yang dapat dialami oleh individu karena sesuatu itu telah nyata. Selanjutnya dari posisi ketiga yaitu ada motivasi. Menurut Greenberg dalam Jali tahun 2012, motivation is the process of generating, directing and placing behavior in the direction of a goal. Maksudnya motivasi adalah proses membangkitkan atau mengarahkan dan memantapkan perilaku arah suatu tujuan. Maka poin yang dapat saya tangkap di sini adalah motivasi merupakan salah satu hal yang melatar belakangi individu melakukan sesuatu yang mencapai tujuan tertentu. Yang selanjutnya yaitu ada dukungan dari orang tua. Dukungan itu sendiri adalah sikap pemberian bantuan dalam perhatian. Dalam hal ini dukungan yang paling besar yang berasal dari orang tua diartikan sebagai sikap perhatian dan rasa sayang yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Nah, berdasarkan pendapat di atas dapat saya simpulkan bahwa dukungan orang tua tersebut merupakan wujud sikap rasa sayang yang diberikan kepada anaknya dengan memberikan perhatian, teguran, dan penghargaan serta hukuman bila seorang anak tersebut melakukan kesalahan demi kebutuhan anak tersebut. Setiap anak pada umumnya mudah terkena pengaruh, baik dalam keluarga maupun luar. Pengaruh-pengaruh tersebut menentukan sikap dan tingkah laku mereka agar tidak dapat melakukan hal-hal yang negatif. Para anak meminta dukungan orang tua dalam hal mengenai pilihan sekolah, pekerjaan, dan juga banyak unsur positif. Dalam pengambilan keputusan, dukungan orang tua adalah sebagai sumber inspirasi untuk mendorong dan menguatkan siswa dalam memilih jurusan di sekolah, yaitu jurusan tata boga. Yang selanjutnya yaitu ada lingkungan sekolah. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang sistematis, melaksanakan program bimbingan pengajaran dan latihan dalam rangka membantu siswa agar mampu mengembangkan potensi dirinya. Menyangkut aspek moral, spiritual, intelektual, dan emosional maupun sosial. Dalam hal ini, di lingkungan sekolah dapat mempengaruhi skill yang dimiliki siswa. Dalam memilih jurusan, siswa dapat melakukan kegiatan dengan bertanya kepada orang-orang yang telah sukses atau alumni sekolah tentang keunggulan sekolah yang akan mereka pilih. Dapat disimpulkan bahwa siswa semakin yakin dan mendapat dukungan yang kuat untuk masuk ke jurusan yang disenangi, yaitu jurusan tata boga. Selanjutnya yaitu adalah lingkungan sosial. Semua hubungan di luar keluarga disebut dengan lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat mempengaruhi perkembangan minat siswa antara lain pergaulan dengan teman sebaya, televisi, surat kabar, dan lain-lain. Dalam pembentukan watak dan membentukkan minat, lingkungan masyarakat memiliki andil yang sangat besar. Dalam perkembangan dunia kuliner yang ada di masyarakat, maka akan semakin meningkat pula minat siswa dalam memilih jurusan tata boga. Selanjutnya saya masuk ke dalam karakteristik siswa di SMK Negeri 1 Sintu Tobo Gadang. Adapun definisi dari karakteristik tersebut adalah karakteristik berasal dari kata karakter yang berarti tabiat, watak, pembawaan atau kebiasaan yang dimiliki oleh individu yang relatif tetap. Karakteristik adalah mengacu kepada karakter dan gaya hidup seseorang serta nilai-nilai yang berkembang secara teratur sehingga tingkah laku menjadi lebih konsisten dan mudah diperhatikan. Nah, pada penelitian ini saya memposisikan diri saya sebagai seorang guru karena ini sangat relate dengan program studi yang saya ambil, dengan harapan akan terpakai jika saya menjadi seorang tenaga pendidik nantinya. Beberapa tujuan mengapa seseorang guru harus mengetahui karakteristik peserta didik adalah yang pertama, mengetahui tentang kemampuan awal siswa sebagai landasan dalam memberikan materi-materi baru dan lanjutan. Yang kedua, mengetahui tentang luas dan jenis pengalaman belajar siswa. Hal ini berpengaruh terhadap daya serap siswa mengenai materi baru yang akan disampaikan. Yang ketiga, yaitu mengetahui latar belakang sosial
dan keluarga siswa, meliputi tingkat pendidikan orang tua, sosial ekonomi, emosional, dan mental, sehingga guru dapat menyajikan bahan serta metode lebih serasi dan efisien. Yang keempat yaitu mengetahui tingkat pertumbuhan penguasaan, perkembangan aspirasi, dan kebutuhan siswa. Selanjutnya kita masuk kepada metode penelitian. Di sini saya memulai dari pendekatan. Pendekatan ini adalah penelitian survei satu variabel yang dianalisis dengan deskriptif kuantitatif. Deskriptif kuantitatif ini bertujuan untuk menggambarkan dan mengungkapkan suatu masalah, keadaan, peristiwa, bagaimana adanya, dan mengungkapkan fakta secara lebih mendalam mengenai minat siswa memilih jurusan Tata Boga di SMK Negeri 1 Sintu Toba Gadang. Tujuannya tentu untuk mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori, atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Untuk waktu dan tempat penelitian sudah jelas, yaitu di SMK Negeri 1 Sintu Toba Gadang. Nah, posisi SMK Negeri tersebut ada di Jalan Raya Lubuk Alung, Pokambar, kilometer 4, Kecamatan Sintu Toba Gadang, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Nah, untuk waktunya saya mengambil pada bulan Januari sampai bulan Maret tahun 2021. Variabel penelitian yang saya pakai yaitu variabel merupakan objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Secara teoritis, variabel dapat didefinisikan sebagai atribut seseorang atau objek yang mempunyai variasi antara suatu orang dengan orang yang lain atau suatu objek dengan objek yang lain. Dalam penelitian ini menggunakan suatu variabel, yaitu pengaruh skill terhadap minat siswa dalam memilih jurusan Tata Boga di SMK Negeri 1 Sintu Toba Gadang. Nah, populasi dan sampel penelitian ini adalah semua siswa kelas 10 yang diterima di SMK Negeri 1 Sintu Toba Gadang setiap tahunnya. Sampel dalam penelitian ini sebagaimana ditemukan oleh Sugiono tahun 2010 sebagai sumber data responden. Untuk metode angket ini adalah siswa kelas 10 jurusan Tata Boga di SMK Negeri 1 Sintu Toba Gadang. Nah, metode pengumpulan datanya yaitu metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket atau kuesioner. Angket dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data minat siswa memilih jurusan Tata Boga dan alasan-alasan siswa dalam memilih jurusan Tata Boga. Angket ini berisi daftar pertanyaan yang harus dijawab oleh responden dan 4 instrumen jawaban dan instrumen minat memilih jurusan Tata Boga. Hal ini didasarkan skala Likert. Selanjutnya, instrumen penelitian. Instrumen minat siswa memilih jurusan Tata Boga di SMK Sintu Toba Gadang yaitu merupakan data yang dinyatakan dalam bentuk angka yang diperoleh melalui kuesioner atau angket. Selanjutnya ada analisis data. Tingkat kecenderungan tiap-tiap variabel dikategorikan menjadi 4, yaitu sangat baik, baik, tidak baik, dan sangat tidak baik. Untuk mencari data tindakan dianalisis, jangan tabulasi, dihitung frekuensinya, kemudian dibuat persentase berdasarkan frekuensi yang muncul dibagi jumlah siswa keseluruhan. Baik, mungkin itu saja presentasi proposal dari penelitian pangan dan gizi saya kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.